Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Sabila Amanda Putri. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Barat tahun 2015. Nah, di sini kita sharing-sharing santai saja. Saya kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi di Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri angkatan 2015 dan mengambil program studi kedokteran gigi. Nah, di sini saya akan bersharing sama adik-adik. Ini topiknya yaitu jadi dokter gigi. Siapa takut? Nah, di sini pendaftaran dan jalur masuknya. Di sini pendaftarannya itu ada di sini tuh pelayanan pendaftaran offline dan konsultasi. Nah, di sini adik-adik bisa melihat pada pamfletnya. Di sini ada pelayanan offline dan pelayanan online. Nah, untuk saat ini itu sudah masuk pada jalur reguler 2. Nah, di mana jalur reguler 2 ini melalui tes. Dan terakhir untuk jalur reguler ini untuk online itu tanggal 11 Juni 2020. Nah, untuk jika ada adik ingin berkonsultasi itu bisa menghubungi pada di sini dulu. Caranya buka saja di www.iik.ac.id dan konsultasi pada sesuai jurusan yang kalian inginkan. Untuk selanjutnya itu ada di IIK ini sendiri, itu tuh kampusnya itu udah memiliki rumah sakit gigi dan mulut sendiri. Jadi nanti kita ketika akan koas, kita nggak perlu keluar rumah sakit. Kita cukup di lingkupan kampus itu saja. Sudah lengkap semua. Nah, untuk program studinya yang ada di IKA tuh ada keperawatan, ada apoteker, ada kebidanan, dan ada rekam medis, dan ada pengobatan tradisional juga. Nah, untuk beasiswa kuliah hingga lulus itu ada beasiswa melalui beasiswa anak asuh. Nah, di mana di sini itu khusus calon mahasiswa tahun angkatan 2020 atau 2021 yang khususnya tinggal di panti asuhan, itu minimal 3 tahun itu bisa mendapatkan beasiswa kuliah hingga lulus. Nah, untuk beasiswa hingga lulus ini, itu prodinya itu ada di 3 fisioterapi, di 3 rekam medis, S1 keperawatan, S1 administrasi rumah sakit. Nah, untuk beasiswa anak asuh itu kuotanya tuh untuk 25 orang aja setiap program studinya. Untuk info selanjutnya, itu nanti bisa klik di www.iik.ac.id atau beasiswa. Untuk fasilitas beasiswanya sendiri itu bebas daftar ulang dan DP3 dan bebas SPP selama masa studi normal. Nah, untuk kampusnya IIK itu terletak itu di pusat kota, jadi ramai dan untuk biaya kehidupan sehari-harinya itu juga cukup murah dan mudah. Nah, beasiswa sendiri itu tadi itu mencakup bebas daftar ulang, bebas DP3, dan bebas biaya SPP selama 4 tahun. Nah, beasiswa itu tidak meliputi formulir pendaftaran, biaya wisuda, dan biaya hidup dan tempat tinggal itu tidak termasuk. Nah, untuk persyaratannya itu bisa melengkapi berkas pendaftaran, nilai raport tidak ada yang di bawah KKM, dan melampirkan surat rekomendasi dari panti asuhan, dan tidak memiliki ikatan beasiswa kerjasama dengan organisasi lain, bersedia mempertahankan nilai IPK dan minimal 3. Nah, untuk jalur prestasi, di sini juga ada jalur prestasi 1, 2, maupun 3. Nah, untuk jalur prestasi 1, 2, maupun 3 ini tidak dikaitkan dengan tes. Cukup pendaftarannya untuk nilai raport dari kelas 1 dan kelas 2 aja. Nah, untuk jalur reguler ini itu harus tes, tidak bisa memakai nilai raport. Terima kasih, mungkin ada yang ditanyakan. Ini ada pertanyaan Kak Sabella dari adik-adik SMA. Iya. Pertanyaan pertama, Mbak jadi dokter gigi itu kuliahnya berapa tahun? Terus untuk alur dari kuliah sampai bisa jadi dokter gigi itu seperti apa? Bisa dijawab dulu.
Nabila. Iya, iya terima kasih pertanyaannya. Eh, Mulainya berawal dari kuliah dokter gigi itu S1 4 tahun. Setelah S1 4 tahun, itu teori. Setelah itu ada koas atau disebut ini masih magang. Koas di rumah sakit. Nah, rumah sakitnya itu ada di kampus juga, sudah memiliki rumah sakit pribadi sendiri, jadi tidak perlu keluar untuk koasnya. Nanti koasnya itu bisa bekerja sama, biasanya tuh bekerja sama sama Rumah Sakit Dr. Sudono di Madiun. Ini cuma 2 minggu di sini, setelah itu sama RSUD Pare juga. Itu di sana nanti juga 2 minggu, dan di rumah sakit RSUD Lawang di Malang. Nanti di sana 1 bulan. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Pertanyaan kedua Kak, kuliah kedokteran gigi mahal nggak Kak? Biayanya berapa ya Kak? Iya, terima kasih pertanyaannya. Eh, Kalau untuk masalah biaya itu setiap tahun itu berbeda. Jadi kita menyesuaikan sesuai jalur masuk kita. Misalkan kalau kita masuk melalui jalur prestasi 1, itu yang paling murah. Nanti beda lagi sama jalur prestasi 2, jalur prestasi 3, dan ini kan sudah memasuki jalur reguler. Nah, jalur reguler itu sudah paling mahal biayanya. Apalagi udah jalur reguler 2 dan jalur reguler 3. Itu nanti uang masuk kuliah pertama sama sama per jalurnya itu udah beda nanti, Kak. Baik, makasih Kak Sabella. Pertanyaan selanjutnya ya Kak. Eh, Iya. Mbak di kedokteran gigi mata kuliahnya apa aja? Berat nggak Mbak? Oh iya. Untuk kuliah di dokter gigi itu sebenarnya tuh kalau telaten, kita harus telaten. Itu nggak berat. Nah, jadi di semester 1, semester 2, dan semester 3 itu masih seperti kuliah umum seperti biasa di SMA. Itu seperti ada kuliah agama, kuliah bahasa Indonesia, kuliah bahasa Inggris, kewarganegaraan, pokoknya secara umum, secara kehidupan sehari-hari itu. Selanjutnya, mulai praktikum itu ada di semester 3 akhir sama 4, dan seterusnya itu sudah memulai praktikum. Setelah itu seperti beli alat itu ada yang dari kampus, ada yang kita beli sendiri pribadi. Seperti itu. Kalau bisa mengatur waktu sih nggak sesulit yang kita pikirkan. Baik, terima kasih Kak. Pertanyaan selanjutnya Kak, ada kayak praktikum-praktikum gitu nggak Kak? Praktikumnya apa aja? Oh iya, itu ada praktikumnya pasti. Itu mulai dari semester 3 itu ada praktikum patologi klinis, terus ada praktikum yang di kedokteran gigi itu diajarin seperti kayak uh, mencetak gigi, terus mencetak full rahang gitu, terus diajarin ngukir dari gigi seri, terus nambal gigi itu diajarin semua dari misalkan ada yang gigi lubang ini harus ditambal seperti ini, pakai bahan ini, itu sudah diajari di praktikum itu tadi. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya Kak, Kak pas jadi mahasiswa itu alat-alatnya mahal nggak? Mungkin alat-alat Nah, di praktikum sini, kali. oh iya, baik. Di sini itu sebagian ada yang dari kampus, dikasih dari kampus, dari total pembayaran akhir pertama itu ada yang termasuk sebagian alatnya dari kampus, dan ada sebagian alatnya beli sendiri. Jadi setiap praktikum itu pasti alatnya beda, tapi bisa dipakai dari awal sampai akhir itu pasti bisa.
Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, selama kuliah bisa tidur nggak, Mbak? Maksudnya kita bisa tidur cukup nggak, Mbak? Kalau tidur pasti bisa istirahat, istirahat yang cukup itu perlu karena di sini kita kan kuliahnya full dari pagi sampai sore. Itu pun juga praktikum. Pasti praktikum kan ya agak berat juga sih. Itu pasti bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur nanti kita nggak bisa belajar malamnya. Baik, selanjutnya rumah sakit kerjasama FKG, Fakultas Kedokteran Gigi IIK apa ya, Mbak? Baik, terima kasih. IIK sendiri kan sebenarnya sudah punya RSGM atau Rumah Sakit Gigi Mulut sendiri yang ada di dalam kampus itu. Untuk koasnya nanti, itu nanti bisa bekerja sama sama RSUD Dr. Sudono di Madiun, sama di RSUD Lawang di Malang, sama RSUD Pare. Oke, baik, Kak. Terima kasih. Selanjutnya, Mbak, setelah kita dapat gelar SKG atau Sarjana Kedokteran Gigi, apa bisa buka Ya, praktek? belum, soalnya kan kita masih S1, kita uh, belum koas. Nah, setelah koas itu nanti kita akan ada seperti ujian nasional atau uji kompetensi kedokteran gigi. Nah, setelah itu lulus, itu nanti kita baru bisa jadi dokter gigi. Nah, setelah itu 1 tahun itu masih seperti magang atau belum bisa praktek mandiri, itu masih pengalaman kerja 1 tahun minimal, itu baru baru bisa buka praktek sendiri. Gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, eh, buku paketnya mahal nggak, Kak? Kalau buku paket, kita belinya itu patungan. Jadi, misalkan kan nggak dipakai secara bareng itu nggak. Kayak diskusi seperti itu kan harus punya bawa buku paket. Setiap kelompok kan pasti masuknya diskusi beda-beda, jadi kita belinya tuh patungan biar bisa dipakai bersama gitu kan, makainya juga nggak harus bareng gitu, nggak, belajarnya sih belajar kelompok. Oke, ya, baik, Kak. Terima kasih. Selanjutnya, Mbak, gigiku kan ada yang lubang. Apa bisa masuk IIK dan apakah bisa mempengaruhi penilaian untuk masuk sebagai syarat masuk di IIK? Ya, sebelum sebelum masuk jadi mahasiswa kan pasti ada tes kesehatan, apalagi kalau mau jadi dokter gigi kan pasti ada tes kesehatan giginya. Iya, nggak apa-apa sih ada yang lubang, nanti pasti ada catatan di daftar kesehatannya itu tadi, misalkan ada gigi berlubang atau keluhan gigi seperti kayak apa, hilang gigi yang sudah hilang seperti itu kan ada daftarnya di daftar kesehatan itu tadi, nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kos sama makanan di dekat IIK mahal nggak, Mbak? Untuk kosnya di sekitaran kampus itu banyak sekali dan murah-murah, lumayan harganya, nggak ada yang mahal. Untuk biaya hidup seperti makan sehari-hari itu murah-murah sekali. Baik, selanjutnya, Mbak, biasanya kuliah hari apa aja, Mbak? Sama Sabtu Minggu, apakah bisa jalan-jalan ke mall atau keluar pokoknya gitu, Mbak? Ya, kalau kuliah itu biasanya kalau masih awal semester itu masih banyak yang libur malah. Jadi Senin sampai Sabtu itu banyak yang free. Jadi bisa jalan-jalan lah kalau masih semester-semester awal. Tapi kalau misalkan udah semester 5, semester-semester akhir itu malah nggak ada libur. Masuk terus full Senin sampai Sabtu. Baik, selanjutnya,
ujian di kedokteran gigi kayak gimana Mbak? Apakah ada ujian akhir buat profesi Mbak seperti perawat? Terus sama ujian-ujian waktu kuliah seperti apa? Oh iya, terima kasih. Di sini ujiannya itu kan kalau di kedokteran gigi maupun di kedokteran kan sistemnya sistem blok. Jadi misal semester satu itu kan ngambil mata kuliah 3 blok, blok satu, blok 2, blok 3 dan mata kuliah yang lainnya. Kalau yang mata kuliah umum itu ujiannya itu ujian tengah semester sama ujian akhir semester. Kalau yang misalkan ujian sistem yang blok itu blok satu itu menghabiskan misalkan satu blok itu ada berapa diskusi, itu nanti ujiannya di akhir. Jadi ujian akhir blok seperti itu. Terus setelah kita S1 selesai SKG, kan koas itu juga ada ujian akhir atau ujian ujian nasional, ujian kompetensi. Itu yang menentukan kita jadi dokter gigi atau enggak di situ. Oke, baik Kak, terima kasih. Selanjutnya, kenapa Mbak kok mau jadi dokter gigi? Ya, jadi dokter gigi itu udah pilihan dari dulu. Soalnya dari pas dulu kecil itu kan sering diikutkan di SD itu ada program dokter gigi kecil. Tuh, saya ikut. Terus di situ saya diajarin untuk cara-cara kayak menyikat gigi sama anak-anak kecil itu saya tuh suka. Terus setelah itu saya belum lulus kuliah, saya belum lulus. Saya baru kelas 3 SMA dan itu udah ada pendaftaran buka di kedokteran gigi ya di IKA Kediri ini. Jadi saya kelas 3 SMA baru masuk itu saya udah daftar jadi mahasiswa kedokteran gigi dan alhamdulillah diterima. Baik Kak, terima kasih. Selanjutnya, Kak, dokter gigi itu prospeknya bagus nggak Mbak? Eh bagus. Nanti kita bisa buka praktek sendiri luas sih. Untuk prospek kerjanya bisa dikerja di puskesmas. Terus setelah itu ada banyak alumni yang dari IIK itu setelah lulus dari dokter gigi mereka mendaftarkan menjadi perwira karier. Itu dari TNI Angkatan Darat, dari Polri, dari TNI AU juga banyak yang dari alumni IIK itu sendiri. Jadi nanti kita jadi dokter giginya uh, polisi, jadi dokter giginya tentara gitu. Terima kasih untuk adik-adik, terima kasih juga saya sudah bisa sharing-sharing tentang pengalaman kakak sebagai menjadi mahasiswa kedokteran gigi. Semangat buat kalian, semoga kalian bisa menjadi mahasiswa yang kalian cita-citakan selama ini. Semangat untuk bisa menjadi alumni SMA Negeri 1 Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.